Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bref Brianto dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh dan tujuan daripada pemberontakan RMS, Pelajaran Sejarah Indonesia. Latar belakang pemberontakan RMS adalah pada 25 April 1950 RMS hampir atau nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit Kenil dan pro Belanda yang diantaranya adalah Dr. Chris R.S. Sumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden Insinyur J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu. Pemerintah pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai mengirim tim yang diketuai Dr. J. Lemeina sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter, dan wartawan gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS atau TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon juga menguasai perairan Laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951, sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara Kenil beserta keluarganya mengungsi ke Belanda yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja. RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007, beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Keluarga Nasional di Ambon pada 24 April 2008. John Walilete, Perdana Menteri Pemerintahan RMS di pengasingan Belanda, berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong. Dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dibuat pada harian Algemen Dablak yang merupakan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu. Seiring dengan melemahnya keinginan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana Menteri RMS bermimpi tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh, kendati tetapi menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh. Tujuan pemberontakan RMS. Setelah membahas latar belakang, pemberontakan ini dilakukan oleh Sumokil yang menentang Jaksa Agung yang bermaksud untuk membebaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 Bangsa yang memiliki anggota angkatan bersenjata Kenil dan Partai Timur Besar pada awalnya melakukan berbagai propaganda. Hal ini dilakukan agar wilayah Maluku dapat dipisahkan dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Di sisi lain, Sumokil telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membangun kekuatan di wilayah Maluku Tengah. Sementara itu, orang-orang yang tidak mendukung Republik Indonesia Serikat dan mengklaim mendukungnya diancam atau dipenjara. Sementara itu, akhirnya pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamirkan. Saat itu, Presiden J.H. Manuhutu dengan Perdana Menteri Albert Farisal. Para menteri terpilih termasuk Dr. Sumokil dan lain-lain. Sementara Dr. J.P.N. Kulu diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Maluku Selatan untuk luar negeri pada 27 April 1950. Ia berpusat di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950, Sumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden Republik Maluku Selatan. Sementara itu, Kepala Staf dipimpin oleh Sersan Mayor Patiwate, beberapa karyawan lainnya seperti Sersan Mayor Aipasa, Sersan Mayor Peter, dan Sersan Mayor Kanstanja. Tokoh pemberontakan RMS. Pada tahun 1952, Presiden Maluku Selatan J.H. Manuhutu ditangkap. Selama kepemimpinan Republik Maluku Selatan, yang lain melarikan diri ke Belanda. Akhirnya para tahanan juga menerima sanksi termasuk 1. J.H. Manuhutu, Presiden RMS, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. 2. Albert Wairisal yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 3. DJ Gasper yang menjabat sebagai sekretaris rumah dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Lalu ada JB Patirajawane yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Lalu ada GGH Apitule yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman 5,5 tahun. T. Nusi yang menjabat sebagai Kepala
Staf untuk pasukan RMS dijatuhi hukuman 7 tahun. DJ Samson yang menjabat sebagai Panglima Tentara RMS dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ibrahim Oharila yang menjabat sebagai Menteri Pangan dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Lalu ada JSH Norimarna yang menjabat sebagai Menteri Kekayaan dijatuhi hukuman 5,5 tahun. DZ Pesuwariza yang menjabat sebagai Menteri Informasi dijatuhi hukuman 5,5 tahun. TA Patira Jawane yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. FH Peters yang menjabat sebagai Menteri Transportasi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.